Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, media belajar bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita masih di Revenue Management disingkat RM dengan topik pengantar Revenue Management bagian 4 pada sesi 1. Silakan tekan tombol subscribe, like, and share sebagai pemotivasi dan dukungan untuk channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Sesi ini merupakan lanjutan dari sesi pengantar revenue management bagian 3. Silakan mengikuti. Kita bahas mengenai constellation of revenue management. Dalam gambar ini kita lihat ada customer dan hotel. Di antaranya kita akan dapatkan pesaing yaitu competitors untuk value creation, segmentation, profiling, targeting, dan market information system, di mana harus didasarkan pada etika bisnis yang berlaku. Kemudian pada sisi hotel kita akan dapatkan bahwa revenue adalah price kali quantity. Nah, dalam revenue kita akan dapatkan revenue management system yang membahas mengenai revenue management metric, revenue management process, revenue management team, revenue management software, dan revenue centers. Dengan demikian, sistem itu akan selalu dianalisis untuk tujuan forecasting. Selanjutnya pada sisi price, kita akan bahas pricing teknik mencakup price presentation, dynamic pricing, lowest price guarantee, price discrimination, dan rate fences. Sedangkan pada quantity akan didapatkan non-pricing teknik dengan 100% garansi serta inventory management yang membahas capacity management, over contracting and overbooking, room availability guarantee, length of stay control, dan juga kombinasi dari teknik tersebut yaitu yang mencakup channel management dan optimal room rate allocation. Kita bahas selanjutnya di economic factor of revenue management yang mencakup fixed capacity, perishable product, high fixed cost and low variable cost, product can be priced differently, demand evolve, product can be sold in advance, dan market can be segmented. Kita mulai dengan fixed capacity. Kapasitas dapat didefinisikan sebagai jumlah pelanggan yang dapat dilayani hotel dalam periode waktu tertentu. Dalam jangka pendek, kapasitas kamar fisik hotel tetap dan tidak dapat diubah. Kapasitas other revenue generating service centers hotel relatif mudah diubah dalam jangka pendek. Misalnya, lebih banyak kursi dan tata letak ruang serbaguna yang berbeda. Terutama jika hal ini tidak melibatkan investasi besar untuk aset tetap, yaitu merekonstruksi bangunan. Selanjutnya kita bahas perishable product. Produk hotel pada dasarnya adalah layanan yang tidak dapat disimpan untuk dikonsumsi pada waktu yang akan datang. Product perishability berarti bahwa pelanggan akan mencari petunjuk nyata tentang kualitas produk. Mencakup deskripsi hotel, gambar, ulasan tamu yang meningkatkan peran komunikasi pemasaran dalam penyajian produk hotel. Selanjutnya, high fixed cost dan low variable cost. Biaya tetap atau dalam kurung FC, fixed cost, adalah biaya yang tidak berubah sesuai dengan jumlah tamu di hotel, antara lain biaya depresiasi, layanan utang, gaji untuk tenaga administrasi dan bagian dari karyawan garis depan atau frontliners, bagian dari biaya untuk pemanas atau garis miring air, garis miring listrik, dan biaya pemasaran. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan jumlah tamu di hotel. Mencakup bagian dari gaji untuk karyawan garis depan atau frontliners, biaya produk makanan, pemanas, garis miring air, garis miring listrik untuk kamar. Dari sudut pandang ekonomi, hotel mampu melayani tamu sampai dengan pendapatan marginal dari tamu dalam kurung MR atau marginal revenue
setidaknya sama dengan biaya marginal atau dalam kurung MC, marginal cost, untuk melayaninya. Ini dikutip dari varian 2006, yaitu ketika MR lebih besar atau sama dengan MC. Menarik satu pelanggan tambahan meningkatkan biaya variabel hotel dengan biaya variabel per malam atau per satu malam dalam kurung untuk variable cost-nya. Oleh karena itu, mengganti P dan VC pada MR lebih besar sama dengan MC akan didapat P lebih besar sama dengan FC. P di mana P adalah harga, FC adalah variable cost. Bila VC atau variable cost rendah, maka hotel dapat secara aktif menggunakan harga untuk menarik pelanggan baru dan menjual kamar kosong. Hotel tidak boleh menurunkan harga di bawah VC atau variable cost karena akan kehilangan uang atau akan rugi. Kita bahas selanjutnya demand evolve. Permintaan pariwisata seringkali tidak stabil, tidak pasti, dan tergantung pada variasi musiman untuk suatu lokasi hotel. Hotel bisnis misalnya memiliki okupansi yang lebih tinggi selama hari kerja dan lebih rendah selama akhir pekan. Sedangkan untuk resort, situasinya biasanya terbalik. Variasi dalam permintaan pariwisata memaksa manajemen hotel untuk mencari instrumen yang berbeda untuk mengelola permintaan. Dengan tujuan menarik lebih banyak pelanggan selama periode sepi, menarik pelanggan yang membayar lebih tinggi, dan mengalihkan permintaan dari periode sibuk ke periode yang kurang sibuk. Selanjutnya, kita bahas possibility to forecast demand. Melakukan forecast demand adalah salah satu asumsi utama manajemen pendapatan hotel atau revenue management hotel. Karena semua keputusan manajer pendapatan didasarkan pada perkiraan tentang permintaan pariwisata. Jika permintaan kacau dan tidak mungkin untuk memperkirakan dalam kesalahan peramalan yang dapat diterima, manajemen pendapatan menjadi usang. Dan strategi penetapan harga yang hotel yang optimal adalah mempertahankan harga yang konstan. Kita bahas selanjutnya possibility to segment market demand. Menerapkan teknik manajemen pendapatan, khususnya diskriminasi harga, yang mensyaratkan bahwa permintaan pasar tidak homogen, sehingga hotel dapat menerapkan strategi pemasaran yang berbeda dan menyiapkan bauran pemasaran yang berbeda untuk target segmen pasar yang berbeda. Itu dikutip dari Kotler et al. 2009. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih.